Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat melakukan presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Nabila Ramadhani selaku moderator, dan rekan saya Regina Lara Devita dan Rahmi Astri Ayu. Adapun tema presentasi kita hari ini adalah analisis pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis perusahaan Citra Swalayan. Langsung saja materi pertama latar belakang yang akan saya jelaskan sendiri. Citra Swalayan adalah minimarket lokal di Sumatera Barat yang mengalami pertumbuhan seiring berkembangnya sektor retail di Indonesia. Namun, pengelolaan siklus pengeluaran seperti pemesanan, penerimaan barang, persetujuan faktur, dan pembayaran kas masih menjadi tantangan. Untuk mengatasi masalah seperti kekurangan stok dan potensi fraud, diperlukan penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegritas. Sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi pencatatan, dan pengendalian internal. Meski begitu, kendala seperti keterbatasan teknologi dan kekurangan SDM kompeten masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, analisis sistem informasi akuntansi penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Regina. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil dari Citra Swalayan. Pertama, yaitu lokasinya. Citra Swalayan adalah minimarket lokal yang berdiri sejak 1982 di Sumatera Barat. Didirikan oleh Dr. Andes Haji Guspardi Gaus, MSI. Saat ini memiliki 23 cabang di Padang, Pasaman Barat, dan Sijunjung, dengan kantor pusat yang berada di Kota Padang. Kemudian untuk bidang usahanya, bergerak di bidang retail, menyediakan kebutuhan pokok seperti bahan makanan segar, makanan kemasan, produk kebersihan, dan perlengkapan rumah tangga, serta layanan tambahan seperti ATM dan penukaran uang. Kemudian struktur organisasinya. Citra Swalayan memiliki struktur organisasi yang hierarkis, dimulai dari pemilik dan direksi, lalu manajer cabang, serta divisi administrasi keuangan dan pemasaran untuk mendukung operasional dan pelayanan. Kemudian yang keempat, produk dan jasa. Trosolayan menjual bahan makanan segar, makanan kemasan, produk rumah tangga, serta jasa tambahan seperti untuk memudahkan pelanggan seperti fasilitas non-tunai dan layanan tunai. Kemudian yaitu sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Trosolayan. Citra Swalayan telah menerapkan sistem informasi akuntansi terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan dan operasional secara efisien. Sistem ini mencakup modul penjualan, pembelian, persediaan, penggajian, dan pelaporan keuangan yang dicatat secara real-time dan terpusat. SIA membantu rekonsiliasi data, meminimalkan kesalahan, percepat pelaporan, serta mendukung pengendalian internal melalui fitur otorisasi dan audit trial. Kemudian, penerapan SIA menjadi penting agar Citra Swalayan tetap kompetitif, terutama di tengah yang belum dominannya minimarket besar di Sumatera Barat. Kemudian, analisis siklus pengeluaran atau expenditure cycle dari Citra Swalayan. Yang pertama yaitu pemesanan atau purchase order. Dimulai saat bagian inventory mendeteksi bahwa stok menipis, mereka mengajukan permintaan ke bagian pembelian, yang kemudian memilih vendor dan buat dokumen purchase order berisi detail barang, jumlah, harga, dan syarat pembayaran. PO ini dikirim ke vendor dan dicatat secara otomatis oleh sistem. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan barang. Setelah vendor mengirimkan barang, bagian penerimaan melakukan pengecekan fisik terhadap jumlah dan kualitas barang. Jika sesuai, dibuatkan dokumen Good Received Notes atau GRN yang juga dicatat dalam sistem untuk memperbaharui data persediaan.
Yang ketiga yaitu persetujuan faktur atau invoice approve. Vendor mengirimkan faktur setelah barang diterima. Faktur ini diperiksa dan dicocokkan dengan PO dan GRN melalui proses three-way match. Jika sesuai, bagian keuangan menyetujui faktur dan mencatatnya sebagai utang usaha. Kemudian yang keempat, pembayaran kas. Pembayaran dilakukan setelah kesepakatan bisa melalui transfer atau metode lain. Setelah pembayaran, sistem akan otomatis mengurangi saldo kas dan mencatat pelunasan utang dalam sistem ERP. Kemudian yang selanjutnya, teknologi dan sistem yang digunakan. Dalam seluruh proses pengeluaran di Citra Swalayan, digunakan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi untuk menghubungkan setiap aktivitas, mulai dari pemesanan barang, penerimaan, persetujuan, faktur, hingga pembayaran kas. Sistem ini mendukung pencatatan dokumen secara elektronik seperti purchase order, CRN, faktur, dan bukti pembayaran, sehingga mempercepat proses, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat pengendalian internal. Akses yang dibatasi per departemen juga memudahkan koordinasi dan audit. Dengan dukungan sistem ini, proses pengeluaran berjalan lebih efisien, transparan, dan terkontrol. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rahmi. Selanjutnya yaitu sistem. Flowchart siklus pengeluaran dari Citra Swalayan. Sebelumnya, flowchart sendiri adalah gambar alur kerja yang menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses. Dalam PT ini, flowchart menggambarkan siklus pengeluaran di minimarket Citra Swalayan, mulai dari pemesanan barang, penerimaan, persetujuan faktur dari pemasok, hingga pembayaran. Tujuannya agar alur proses terlihat jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Next. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari flowchart sebuah minimarket, yaitu minimarket Citra Swalayan. Yang pertama yaitu pembelian barang. Proses dimulai dari pencatatan kebutuhan stok oleh minimarket. Selanjutnya dibuat purchase order atau PO untuk memesan barang ke pemasok. Jika barang datang, dilakukan pemeriksaan apakah barang sesuai pesanan atau tidak. Selanjutnya penerimaan barang, di mana barang yang diterima dicek kembali kecocokannya oleh bagian penerimaan. Jika sesuai diteruskan ke bagian gudang, jika tidak akan dicatat sebagai barang tidak sesuai atau rusak. Yang selanjutnya yaitu bagian gudang, di mana bagian gudang memeriksa ketersediaan barang dan mencatat jika jumlahnya kurang dari stok minimum. Daftar kebutuhan dikirim ke bagian pembelian untuk dipesan kembali. Selanjutnya yaitu akuntan. Setelah barang diterima dibuat nota pembelian. Jika pembelian tunai, langsung dibuat bukti pembayaran tunai. Jika kredit, dibuat surat utang. Semua dokumen dicatat dan diarsipkan, termasuk jika ada pengembalian akan dibuatkan nota kredit. Jadi flowchart ini menggambarkan alur lengkap pengadaan barang hingga pencatatan keuangan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pembelian, penerimaan, pencatatan gudang, hingga proses pembayaran oleh bagian akuntansi. Next. Next. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu dari segi efisiensi proses. Kelebihannya di mana proses pengeluaran sudah terintegrasi dengan sistem POS, jadi lebih cepat dan minim kesalahan. Kekurangannya, tapi masih ada yang menggunakan sistem manual tanpa sistem stok minimum. Ini bisa membuat keterlambatan atau kelebihan barang. Next. Selanjutnya yaitu keandalan sistem informasi. Kelebihannya,
Sistem ini mendukung pencatatan yang akurat dan pelaporan real time, sedangkan kekurangannya masih rentan kesalahan input dan akses data yang belum dibatasi secara ketat. Next. Yang ketiga yaitu risiko kesalahan dan fraud. Kelebihannya, jika ada sistem three-way match approval yang dapat membantu mencegah kekurangan. Kekurangannya yaitu kontrol internal lemah dan stock of name jarang. Risiko pencurian atau kesalahan masih bisa terjadi. Next. Selanjutnya itu prinsip pengendalian internal. Kelebihannya ada pemisahan tugas dan sistem approval. Kekurangannya akses ke sistem belum aman sepenuhnya dan prosedur pemesanan belum standar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu siklus pengeluaran di Citra Swalayan telah berjalan sistematis dengan dukungan sistem informasi akuntansi terintegrasi yang mempercepat proses bisnis dan meminimalkan kesalahan, namun masih terdapat kekurangan seperti ketergantungan pada input manual, kontrol akses yang belum optimal, proses pemesanan yang belum otomatis, serta frekuensi stok of name yang rendah. Oleh karena itu, penguatan kontrol sistem dan peningkatan otomatisasi sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi, keandalan, dan keamanan pengelolaan siklus pengeluaran di depan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.